A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan pahala, kelimpahan ridho dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Untuk saya, untuk hari Ahad sejenak free, sejenak refresh dulu, dan tentunya jalan-jalan setelah ini. Sebelum jalan-jalan, saya akan menyapa teman-teman semuanya, dan saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang saling mendukung, nge-like, subscribe dan lain-lain. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dengan begitu dan dengan begini kita akan saling mengenal tentang kita lebih jauh, saling mengenal kita semakin dekat dengan via media. Mudah-mudahan ini dengan saling mendukung ini kita akan bisa berbagi apa yang kita punya, yang kelebihan dalam diri kita, mudah-mudahan bisa kita bagi dengan orang lain. Untuk video saya ya inilah kelebihan video saya, yaitu sekilas dan sangat sederhana menyampaikan hal-hal yang positif atau lebih ke dakwah walaupun hanya sederhana. Mudah-mudahan ini akan menjadi ajang silaturahim yang positif lah, yang baik kepada teman-teman semuanya. Tentunya dengan begini kita dengan saling mendukung juga saya ucapkan banyak terima kasih yang menonton, yang like dan semuanya. Dan yang hadir insyaallah akan ganti hadir ke channel jenengan walaupun agak tidak di waktu itu juga. Terima kasih ya teman-teman. Ini ada yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu adalah yang akan kami sampaikan adalah pembiasaan ya, atau kebiasaan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Kalau kebiasaan-kebiasaan ini kita lakukan, maka rezeki kita atau urusan kita akan menjadi seret, dan urusan kita akan menjadi tidak lancar. Nah, apa saja? Ini yang pertama, mungkin hal sepele ya teman-teman, ini hal sepele, tapi ketika kita dilakukan maka sulitlah untuk pembiasaan negatif. Yang pertama, satu, menunda waktu sholat. Jadi kalau sudah waktunya sholat, Allahu Akbar, waktunya zuhur, waktunya asar, ini jangan ditunda, harus kita langsung melaksanakan sholat, harus langsung melaksanakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Insya Allah, makanya hayya 'alas sholah, panggilannya kan marilah kita sholat. Jadi ketika sholat, maka waktunya sholat, maka langsung sholat. Kata kiai, kalau hidupmu susah, hidupmu tidak bahagia, perbaikilah sholatmu. Di sinilah letak. Jadi kalau waktunya sholat, langsung kita harus melaksanakan sholat. Alhamdulillah ya, saya bisa melaksanakan ini ya. Dan saya pernah cerita ketika itu pegang dana 200 juta karena ada proyek dengan Bapak Kepala Desa. Ketika itu bukan desa saya ya, tapi desa orang lain. Saya pernah pegang uang 200 juta, dan uang itu waktunya saya komunikasi dengan Pak Tinggi, ada Pak Tinggi kan dalam rumahnya, saya dari luar, saya pegang uang 20 juta mau diberikan ke Pak Tinggi. Nah, tapi ketika ketika saya waktunya sholat, saya tinggal. Padahal mau ketemu Pak Tinggi kan sulit kan.
Nah, saya pasrah gini, Pak Tingginya sulit ditemui ya, sulit diajak komunikasi lah. Nah, tapi ketika waktunya sholat saya tinggal. Pernah ya, ini tak terjadi pada tahun 2016. Akhirnya ketika waktu sholat saya tinggal. Sholat duhur saya. Juga agak lama, agak sedikit jauh lah dari itu. Dari mana? Dari rumah Pak Tinggi. Ketika selesai sholat duhur, ketika dicek Pak Tinggi tidak ada sudah. Tidak ada. Nah, ini yang membuat saya itu apa ya? Bertanya-tanya lah, inilah awalnya ya, inilah gara-gara sholat, waktu mendahulukan sholat akhirnya saya tidak ketemu dengan Pak Tinggi kan itu. Akhirnya ya namanya butuh ya ke Pak Tinggi, terus menunggu lama. Tapi apa yang terjadi ketika itu langsung saya berikan uang itu ke Pak Tinggi. Ya, ada rezeki yang lainnya. Ternyata Pak Tinggi ketika itu langsung memberi saya itu uang sebanyak 8 juta. Tahun 2016 8 juta. Biasanya kan itu ada hanya uang SPJ. Saya kan kerja kan. Jadi ada uang lelah, uang SPJ itu sebanyak 3 juta. Tidak tahu kenapa kok tiba-tiba saya langsung dikasih uang 8 juta. Dikasih uang 3 juta ditambahi 5 juta. 8 juta ya. 8 juta. Ini hal yang di luar dugaan saya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ketika kita mendahulukan sholat, maka banyak hal-hal yang aneh, hal-hal yang terjadi yang di luar pola pikir kita. Ini yang kejadian yang besar, hal-hal yang kecil banyak. Ini bisa kita lakukan, jangan menunda waktu sholat ketika sudah masuk waktunya sholat. Yang pertama. Yang kedua, tidur setelah sholat subuh. Ini dihimbau untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Kadang yang paling rutin untuk tidur itu kadang selesai sholat subuh ketika bulan puasa, langsung tidur. Ini hal sepele ya, dan ini hal sederhana. Tapi harus kita hati-hati, jaga betul supaya tidak bisa tidak tertidur ketika selesai sholat subuh. Itu nomor 2 ya. Terus yang nomor 3, sering membangkang terhadap orang tua. Ya, 3, sering membangkang terhadap orang tua. Maksudnya membangkang itu tidak mengikuti perintahnya orang tua. Ke orang tua ngelawan, tidak taat. Nah, ini hal yang fatal. Ini jadi jauhi membangkang orang tua. Jadi seperti apapun orang tua yang disampaikan atau menasihati anaknya, sebagai anak harus kita nurut, sebagai anak harus kita sam'an wa ta'atan. Jadi iya itu. Kalaupun salah pun jangan dilawan, didengarkan saja. Kalau memang capek, gak bisa dengar, gak mau dengar, sudah ya harus meninggalkan pelan-pelan atau menghindar. Jangan sampai kita bertengkar atau melawan orang tua. Banyak kan kejadian melawan orang tua langsung tolak balak, ada malin kundang ya, ada alkomah ya. Banyak cerita-cerita yang melawan orang tua ya akhirnya tidak beruntung di akhirat gitu. Jangan dibentak, karena katanya guru saya, setua apapun kita, kalau kita berhadapan dengan orang tua, maka kata orang tua tetap dianggap kita kanak-kanak, dianggap anak-anak. Kenapa kok begitu? Ya karena memang kita itu anaknya. Kita sampai kapanpun harus tetap memberikan perkataan yang santun, langkah yang pasti, tentunya yang membuat orang tua kita tersenyum, tidak menyinggung perasaannya. Itu nomor 3. Nomor 4, bermusuhan dengan keluarga saudara. Jadi jangan sampai bermusuhan dengan saudara apapun salahnya. Jadi dengan cara apapun kita harus tetap membuat komunikasi yang baik. Mengalah itu lebih baik. Mengalah bukan berarti kalah. Kerukunan tetap harus dijaga. Ini yang paling penting untuk kita tingkatkan, yaitu bersama-sama menjalin kerukunan dan kebersamaan dengan saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Karena apapun yang terjadi, kalau kita berani kepada keluarga, bukan angkuh, bukan orang hebat, tapi itu adalah penakut. Kalau berani itu kan ke orang, bukan keluarga. Biasanya kepada keluarga itu kan rebutan warisan, ya rebutan kasih orang tua. Ini hati-hati, jangan sampai kalah dengan nafsu kita. Jadi musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu mampu memberikan atau melawan diri kita sendiri, maka kita sendiri nantinya akan menjadi orang yang bisa menaklukkan yang lain. Ini yang paling penting dan paling urgent untuk bisa kita taklukkan, itu taklukkan diri sendiri.
Terus nomor 5, malas sholat sunnah, terutama sholat duha. Ini 5 malas yang membuat rezeki seret dan tidak lancar. Malas sholat sunnah, terutama sholat duha. Ini lakukan sholat sunnah, baik kalau duhur ya ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau asar ada qobliyah. Kalau maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Isya ada qobliyah, ba'diyah. Kalau subuh ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Ini kita lakukan. Terus ditambahi dengan sholat duha. Sholat duha itu dilaksanakan pada waktu jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Lakukan tiap hari itu dengan Allahumma innaka duha-du'aka wal bahabauka wal jamalu jamaluka wal quwata quwatuka wal qadra qadratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizki Allahumma in kana rizki fis sama'i fanzilhu fa ahrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa inna baida faqari rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya sholat duha, lakukan setiap hari, lakukan setiap pagi, insyaallah rezeki kita akan lancar. Berapa rakaat sholat duha itu? Sholat duha itu bisa dilakukan 2 rakaat, bisa dilakukan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Yang paling apa? Batasannya itu 11 rakaat ya. Atau 11 salam. Ya, paling banyak itu, paling banyak. 11 salam, bukan 11 rakaat ya. 11 salam, ya, 10. Tapi yang bisa saya lakukan, yang bisa saya kerjakan itu 4 rakaat. Standar sudah 4 rakaat, 2 kali salam, 4 rakaat. 1 salam 2 rakaat ada apa-apa ya. 6 rakaat 3 salam apa-apa. Semakin banyak semakin ya sih. Nah, itu ya. Terus yang terakhir ini selesai malam sholat sunat 6, meremehkan hutang atau tidak mau bayar hutang. Nah, ini nomor 6 ini terakhir, meremehkan hutang atau tidak mau bayar hutang. Ini penting untuk bisa kita simak, hati-hati, karena sampai kapanpun hutang adalah hutang. Hablum minallah wa hablum minannas. Harus kita sama-sama tingkatkan, harus sama-sama kita diselesaikan. Hablum minallah wa hablum minannas. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bagi pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Semua yang menyimak dan menyampaikan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam sukses, juga salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia maupun di akhirat, kelak sama-sama berakhir dengan cara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.